Shalom, selamat malam semua teman-teman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, haleluya. Kayaknya cuman aku nih yang belum mandi malam hari ini nih. Nggak sempet, baru balik banget ini ya. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, senang sekali malam hari ini seberapa kita yang hadir. Kita masih tetap berjalan dalam komitmen dan kita percaya bahwa melalui hidup kita bisa menjadi berkat khususnya buat teman-teman kita semua ya dalam komunitas kita. Nah, malam hari ini kita langsung masuk saja dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan yang nanti kita satu sama lain akan berbagi sharing. Kalau teman-teman suka dengan tema, saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu ya walking in reconciliation, ya berjalan dalam rekonsiliasi atau rekonsiliasi ini adalah pemulihan hubungan. Yuk kita sama-sama melihat dasar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, demikian firman Tuhan, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Katakan amin. Haleluya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada dua kata kunci dalam kita membangun sebuah hubungan, yaitu kata sabar dan kata mengampuni. Tapi kata ini akan bisa terjadi kalau ya kita punya hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara hidupnya seorang diri, menutup diri, ya hidupnya di hutan, bertapa terus, ya saudara nggak akan pengaruh ayat ini. Tapi kita tahu bahwa kita semua adalah makhluk sosial. Kita perlu ada orang-orang yang hidup di sekitar kita, baik dalam kita berumah tangga, dalam kita melayani, dalam kita bekerja, dalam kita berbisnis, apapun juga, kita nggak bisa seorang diri. Haleluya. Sebab Tuhan menciptakan kita bukan sebagai Superman, tapi Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi super team. Haleluya. Ya, makanya kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, masalahnya untuk kita berproses supaya kita menjadi super tim yang hebat, termasuk dalam rumah tangga kita, tentunya pasti ya kita harus ditajamkan terlebih dahulu. Kita perlu didewasakan lebih dulu. Nah, dalam penajaman itu, dalam pendewasaan itu, seringkali kita akan terjadi bentrok, kita akan terjadi konflik dalam setiap hubungan yang kita bangun itu sendiri. Makanya saya mau katakan, setiap kita kalau berani membangun hubungan, setiap kita juga harus berani mengambil resiko untuk kita masuk dalam konflik. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Kalau saudara nggak siap konflik, lebih baik saudara jangan membangun hubungan, apalagi komitmen. Ya, makanya orang yang mau masuk dalam pernikahan, anak-anak muda yang mau konseling pernikahan, saya mau bilang siap nggak? Orang yang paling kamu sayang ini, mungkin nanti satu ketika dia bisa orang yang paling melukai kamu. Haleluya. Dan kita harus berespon benar. Supaya apa? Itu bagian proses untuk dua-duanya didewasakan. Kalau kita berespon benar, maka konflik akan berubah menjadi rekonsiliasi dan nama Tuhan akan ditinggikan. Nah, kenapa kita perlu yang namanya rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan yang rusak karena konflik itu sendiri? Ya, sebelumnya kita akan belajar dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Kata rekonsiliasi bicara soal perbuatan untuk memulihkan hubungan persahabatan atau menyelesaikan perbedaan ya. Intinya ini adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi ini. Nah, coba kita lihat dasar ayatnya kenapa kita perlu hidup dalam rekonsiliasi kalaupun kita diizinkan ada dalam posisi sedang kita berkonflik. Roma 12 ayat yang ke-18 kita baca sama-sama teman-teman, satu 2 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, perhatikan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebab kita percaya dan kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang pembawa damai. Jadi kalau kita adalah anak-anaknya, kita juga harus hidup pembawa damai. Kalaupun kita dilukai, kita dikhianati, kita difitnah, saudara kita harus berusaha memulihkan hubungan. Saya pernah datang ke sebuah rumah, rumahnya besar, keluarga ini sangat diberkati.
Tapi waktu saya ngomong dengan orang tuanya, pasangan suami istri, om dan tante ini, tiba-tiba si tante menangis. Dia bilang, tante anak nggak banyak, tante anak cuma dua. Tapi anak tante ini dua-duanya secara karir mereka bagus. Yang satu sudah kerja, posisinya bagus. Yang satu masih kuliah sih. Dia bilang, tapi studinya juga bagus, kampus ternama. Mereka ke gereja, mereka melayani. Tapi tahukah, beberapa tahun yang lalu terjadi konflik antara kakak dan adik ini. Dan saudara tahu dari konflik tersebut sampai hari ini mamanya bercerita sampai nangis. Dia bilang kakak adik ini tidak ngomongan walaupun tinggal satu rumah. Tidak mau tegur sapa, saling diam-diaman. Ya, kalau ketemu papasan pun ya sudah begitu. Dia nggak mau karena saling terluka satu sama lain. Nah, saudara, kalau kita ya sudah berkata kita anak Tuhan, apakah itu gaya hidup kita? Kita tidak mau saling berdamai satu sama lain, kan nggak baik. Sampai orang tuanya nangis, dia bilang ini masih ada tante sama om. Om tante ini berpikir kalau om tante satu saat sudah meninggal, kondisi mereka mau begini, cuman saudara cuma berdua, bagaimana? Orang tuanya terluka balik saudara. Nah, oleh sebab itu, yuk kita belajar. Apapun konflik yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam pelayanan, pekerjaan bisnis, saudara harus berusaha karena saudara adalah anak pembawa damai. Saudara harus mengadakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan, harus kita yang memulai sebagai anak-anak Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, oleh sebab itu, apa yang menyebabkan dalam sebuah hubungan biasanya terjadi konflik? Ada beberapa hal yang saya pengen bagikan. Hubungan rusak. Yang pertama karena salah satunya merasa dirugikan. Kalau salah satu merasa dirugikan, pasti akan terjadi konflik. Haleluya. Makanya kalau kita membangun hubungan termasuk persahabatan, termasuk persaudaraan, termasuk apa namanya teamwork dan lain sebagainya, usahakan kita jangan sampai mau jadi benalu, satu sama lain saling merugikan. Haleluya. Justru hubungan yang sehat itu tidak boleh ada saling merugikan. Kalau boleh kita justru yang menjadi berkat buat orang tersebut. Itu yang kebenaran firman Tuhan ajarkan. Haleluya. Tapi bukankah kita banyak ketemu orang-orang mau bangun hubungan, sebetulnya punya maksud. Dan kalau kita ikutin, sejujurnya kita juga bisa dirugikan sama orang-orang tersebut. Jadi jangan kita merubah orang, tapi kita harus belajar merubah diri kita sendiri. Dengan kita dalam membangun hubungan, tidak boleh ada kamus kita untuk merugikan sahabat dekat kita, saudara-saudara kita, orang-orang juga, apalagi yang mengasihi kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Termasuk kita dalam berpasangan dengan suami kita, dengan istri kita. Jangan sampai kita ya bisa merugikan pasangan kita. Kalau boleh, justru kita saling menolong, kita saling membantu, kita saling menopang satu sama lain. Haleluya. Yang kedua, hubungan rusak karena ada rasa sakit hati. Nah, coba teman-teman lihat ya 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Saudara, gara-gara dia suka sama Betsheba, akhirnya jadi panjang nih urusannya. Ya, akhirnya jadi dendam mendendam, ada sakit hati dari keluarga Betsheba ini. Nah, akhirnya terjadi saudara terkasih dalam Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan. Semua karena apa? Karena sakit hati sebuah hubungan bisa rusak. So, hari ini kalau ada di antara kita sekarang lagi diserang virus sakit hati, saudara belajar supaya itu nggak merusak kita sendiri. Kita harus belajar minta anugerah Tuhan untuk kita dipulihkan dan kita mau melepaskan pengampunan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Tidak ada gunanya kita menahan rasa sakit hati. Yang ada, Alkitab justru memberikan contoh-contoh orang sakit hati. Ujungnya maut buat mereka. Ujungnya kehancuran dalam hidup mereka. So, kita adalah anak Tuhan. Kalaupun kita saat ini dirugikan, atau kita merasa kita tersingkirkan, ampuni mereka. Karena Tuhan sanggup menggantikan berkat yang beda. Bahkan yang terbaik, kalau hati kita tetap berkenan dan pulih di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, teman-teman, yang membuat sebuah hubungan rusak karena salah satu merasa ditipu. Ya, coba teman-teman lihat di Kejadian 27 ayat 36a. Dikatakan, kata Esau bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula
berkat yang untukku. Kita lompat ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkatnya yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itu, Yakub adikku akan kubunuh. Gara-gara apa? Esau bisa mengambil sikap sakit hati sama adiknya karena dia ditipu. Makanya hubungan akan rusak. Kalau ada satu sama lain tidak ada lagi keterbukaan, tidak ada lagi kejujuran, bahkan ya kalau kita bangun dengan atas dasar bohong, saling menipu, hubungan itu pasti rusak. Buang jauh ya apalagi dengan hubungan dengan orang-orang terdekat kita dengan pasangan kita jangan ada kebohongan jangan ada tisani tipu sana tipu sini karena waktu kita melakukan itu ya celah sedang terbuka iblis sedang ya menonton dan mencari waktunya untuk menghancurkan hubungan kita tersebut. Haleluya. Ya yang keempat yang membuat sebuah hubungan rusak apa yaitu ada rasa pilih kasih. Coba teman-teman lihat di Kejadian 37 ayat yang keempat. Dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi siapa? Yusuf dari semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, hubungan rusak antara saudara karena orang tuanya, karena papanya lebih mengasihi. Ada anak emas si Ucup ya. Ucup jadi anak emas babenya nih ya. Jadi kita jadi orang tua, kita harus sayangnya rata sama anak-anak kita. Walaupun kita tahu dalam hati mungkin kita ada yang suka karena anak ini mirip kita, anak ini menyenangkan hati kita, pinter ngambil hati kita. Tapi biarlah itu cuma di dalam hati kita. Tindakan kita, kasih sayang kita jangan pernah membeda-bedakan. Sebab waktu kita membeda-bedakan itu, sesama anak kita, saudara kita, mereka akan merasakan perbedaan itu dan ada pilih kasih dan mereka bisa terluka bahkan hubungan mereka bisa satu sama lain. Kesannya masih satu rumah, tapi ada dendam tersembunyi apalagi mereka belum dewasa dalam kerohanian. Amin. Belajarlah jadi orang tua yang adil. Belajarlah kalau jadi pemimpin-pemimpin yang adil. Jangan ada pilih kasih. Ya, jangan yang satu kalau ada yang kira-kira senengin hati kita, sekalipun kita adalah pengusahanya, gajinya kita naikin, kita lebihin terus. Yang satu kita tekan terus. Karena ya ada asas suka dan gak suka kita nggak suka sama dia. Saudara, kalau selamanya itu ya mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita belajar, kita harus tidak ada pilih kasih. Yang setuju boleh katakan amin ya, supaya hubungan tidak rusak. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir ya, ini dikatakan hubungan rusak kalau ada virus iri hati. Kejadian 4 ayat yang kelima, saudara ingat ini pembunuhan pertama, ya kisah Kain dan Habel. Dikatakan demikian firman Tuhan ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram dan dia dendam sama Habel adiknya dan adiknya itu dibunuh sama dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, iri hati bisa membuat hubungan rusak. So, hari ini kalaupun ada di antara kita, coba kita renungkan baik-baik. Apakah dalam diri kita, dalam hidup kita, kita masih menyimpan iri hati itu? Kalau masih ada, kita bereskan. Jangan sampai iri hati itu membuat hubungan kita rusak, membuat hidup kita nanti menjadi terlunta-lunta. Karena bukan berkat yang menyertai kita, tapi kutuk. Kalau saudara lihat, Kain kan akhirnya dibuang ke padang. Haleluya, ke tempat yang berbeda, diusir. Jadi bukan keadaannya enak, ya tapi keadaannya juga dia harus melewati masa-masa padang gurun dalam hidupnya. So hari ini ayo kita belajar bangunlah hubungan kalaupun ada konflik harus ada yang namanya rekonsiliasi. Oleh sebab itu kalau teman-teman tanya bagaimana bro cara bikin rekonsiliasi itu kalaupun memang nasi sudah menjadi bubur aku lagi ada sebetulnya konflik nih dengan orang yang paling aku sayang dengan orang yang terdekat dalam hidupku. Oke, kita sekarang belajar dari kisah Esau dan Yakub ya. Kejadian 27 ayat 19 dimulai. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Ya, dia nipu bapaknya nih karena bapaknya matanya sudah mulai kabur, udah lamur karena sudah usianya lanjut. Dikatakan telah kukatakan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakun kini agar Bapa memberkati aku. Saudara,
Perhatikan baik-baik, dia menipu bapaknya untuk mengambil hak kesulungan daripada kakaknya. Nah, kita lihat ya, lalu selanjutnya kita lompat masih dalam Kejadian 27 tapi ayat 41 sampai 42. Setelah kejadian ini dan papanya menompangkan tangan, berkat kesulungan itu dikasih ke Yakub. Saudara lihat baik-baik. Esau menaruh dendam kepada Yakub. Bahkan kalau teman-teman lihat di ayat 42, dikatakan bahwa Esau itu kakaknya sedang mau membalas dendam. Lagi nunggu waktunya. Dia mau bunuh Yakub. Hubungan akhirnya jadi konflik dari baik-baik. Kenapa? Karena ya ini ada sumbernya, ada penyebabnya yang dibuat oleh Yakub. Haleluya. Bahkan setelah kejadian ini, saudara perhatikan baik-baik. Orang itu kalau nggak benar, hatinya nggak akan tenang, hatinya nggak akan damai. Makanya akhirnya waktu dia tahu mau dibunuh sama kakaknya Esau, Kejadian 2 ayat 28 dan 10 dikatakan Yakub kabur dia dari Beersheba ke Haran, pergi dia berangkat ya. Dan saudara tahu berapa lama akhirnya mereka berpisah kakak adik ini karena konflik ini sekitar 20 tahun. Saya mau katakan kakak adik marahan, musuhan, mau saling baku bunuh, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Haleluya. Ya, dan ini adalah waktu yang lama, tapi ini yang terjadi. Yakub dan Esau akhirnya berpisah di sini karena tindakan Yakub yang melukai kakaknya. Tapi saya mau katakan, ya, orang yang seperti ini pasti hatinya nggak tenang. Sekalipun waktu itu di Kejadian 32 dikatakan, Yakub sudah diberkati Tuhan, Esau sudah diberkati Tuhan. Waktu sudah berjalan sudah hampir 20 tahun itu. Tapi di Kejadian 32 ayat 7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub, merasa sesak hatinya. Maka dibaginyalah orang-orang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembah sapi, untanya menjadi dua pasukan. Saudara perhatikan, orang yang kalau buat salah, seumur-umur kalau nggak diberesin, pasti hidupnya nggak tenang. Ada ketakutan, ada intimidasi. Bahkan di saat dia mau coba menyelesaikan dengan kakaknya pun masih dia ada rasa takut. Masih ada intimidasi, kakaknya masih marah. Kalau ketemu dia akan dibunuh. Padahal dia punya pasukan, dia sudah menjadi diberkati. Haleluya. Nah, kita lihat kelanjutannya. Ya, Kejadian 32 kita lompat ayat 13 sampai 15. Dikatakan lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan Esau kakaknya. Dia mau coba ngambil hati kakaknya dengan suruh anak buahnya ya kasih dulu ke kakaknya supaya berharap waktu dia bertemu dengan Esau kakaknya sudah hatinya sudah nggak dendam lagi. Ya, berapa yang dia kasih kepada kakaknya itu? 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembah jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kalau saudara hitung dengan kurs hari ini, di total-total pun ini harganya mungkin bisa 1 miliar, saudara. Waktu saya di Dubai, saya tanya harga satu onta berapa, mahal sekali onta. Ya, plus ini ditambah ada kambing, ada domba, ya bahkan dikatakan yang lain-lainnya. Wow, saudara ada lembu juga. Saudara ini sesuatu kalau bukan Yakub pada zaman itu sudah diberkati kaya, nggak mungkin dia bisa lakukan ini. Tapi saking dia takutnya, dia mau duluan dia kasih kakaknya ini supaya kakaknya dilembutkan. Tapi tahukah saudara, ternyata kakaknya sudah diberkati juga. Makanya kakaknya nggak butuh sogokan-sogokan ini. Haleluya. Kalau saudara ingin mengajarkan rekonsiliasi, bukan karena uang saudara, tapi rekonsiliasi akan terjadi kalau dasarnya hati yang tulus. Katakan sama-sama hati kita harus tulus. Kalau salah, katakan salah. Akui itu, hadapi itu. Sehingga rekonsiliasi bisa terjadi. Nah kita lihat lompat. Kejadian 33 ayat kedua ketiga. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah hingga sampai ke dekat kakaknya ya 7 kali hingga ia sampai ke dekat kaki kakaknya. Haleluya. Dan kita lihat endingnya dari semuanya ini di ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya. Ia lalu bertangis-tangisanlah mereka. Terjadi rekonsiliasi yang begitu indah.
Apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Kakaknya udah nggak marah lagi. Waktu Tuhan yang menjamah Esau, waktu Tuhan yang mendewasakan Yakub, dan saya percaya ada waktu terindah rekonsiliasi itu terjadi. Tapi harus dengan kedewasaan, harus ada inisiatif sehingga pemulihan akan terjadi dalam sebuah hubungan. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh sebab itu, kita belajar daripada kisah Esau dan Yakub, ada tiga hal kunci rekonsiliasi. Kata dikatakan tadi di Kejadian 33 ayat 3 dikatakan dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Dikatakan kata sujud. Ini bicara Yakub yang sekalipun dia sudah diberkati, dia mau ketemu kakaknya. Dia menanggalkan segala rasa sombongnya. Dia menanggalkan kekayaannya. Dia menanggalkan bahwa identitasnya dia sudah menjadi orang kaya. Enggak boleh dibawa-bawa. Orang kalau mau mengadakan rekonsiliasi masih dibilang, kamu tahu nggak siapa saya? Saudara, nggak akan terjadi rekonsiliasi. Yang ada marah yang pengen rekonsiliasi dengan kita. Tapi kalau kita berjalan dengan apa adanya kita, dengan diri kita sendiri, saudara, kita tanggalkan semua apa yang kita punya. Kita bilang bahwa saya ke sini ketemu kamu dengan maksud baik, dengan etiket baik. Kami mau menyelesaikan masalah ini. Kalau saya salah, saya mengaku itu, saya minta maaf. Saudara, pasti rekonsiliasi itu akan terjadi. Jadi tanggalkan identitasmu yang pertama. Dan kata sujud sampai 7 kali. Ini bicara rekonsiliasi akan terjadi. Kalau ada kerendahan hati. Ya, kenapa kadang-kadang susah sekali terjadi rekonsiliasi. Suami istri kalau sudah ribut, ya saya berkali-kali menangani pasangan suami istri ribut, ya udah ngambek-ngambekan, sudah pulang ke rumah orang tuanya salah satunya, mau didamain susah. Kenapa? Karena nggak ada kerendahan hati, dua-duanya cuman emosi, cuman kemarahan. Haleluya. Tapi kalau ada kerendahan hati, mau nggak kamu dipulihkan saya jadi jembatan sebagai hamba Tuhan? Kalau dia katakan saya mau Pak, oke, kita ketemu ya, kita ngobrol baik-baik. Yang satu juga saya sudah sampaikan, kamu harus siap ya. Kalau ketemu, ayo, kamu harus terbuka ngomong apa adanya dengan kerendahan hati. Siapa? Waktu dipertemukan terjadi rekonsiliasi. Tapi kalau tidak ada rasa rendah hati, sulit rekonsiliasi itu terjadi. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Khususnya membangun rumah tangga. Kalau rumah tangga pun ada konflik nanti satu hari, harus ada kerendahan hati sama satu sama lain. Haleluya, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, rekonsiliasi memulihkan hubungan itu bisa terjadi. Di Kejadian 32 ayat 7. Lalu sangatlah takut Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Saudara, saya mau katakan, walaupun dia suruh pasukannya maju, tapi akhirnya dia melangkah. Rekonsiliasi endingnya bukan cuma semangat mau, tapi harus ada tindakan melangkah dalam keberanian. Paksa dirimu, temui dia. Kalau salah, hadapi dan akui salah. Haleluya. Kalau saudara harus memang minta maaf duluan, minta maaf. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan akan membela saudara. Dan saya percaya pemulihan akan terjadi kalau ada action kita sebagai orang percaya melangkah untuk kita menyelesaikan itu dalam keberanian. Bagaimana kita bisa berani, bro? Ya, karena kita libatkan Tuhan. Bukankah dia singa Yehuda? Dia roh yang betul-betul menyala-nyala, yang selalu mengurapi kita. Kalau dia kita percaya berdiam dalam hidup kita, kita libatkan dia. Segala ketakutan kita katakan, nyah engkau dalam nama Yesus. Aku mau melangkah, aku mau menyelesaikan masalah ini. Tuhan urapi aku, Tuhan tolong aku. Dalam nama Yesus. Saya percaya keberanian itu akan muncul. Tiga hal ini kita pegang dan saya percaya hubungan apapun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Rekonsiliasi harus terjadi karena kita adalah anak-anak dari Raja Damai dan kita harus menjadi pendamai, agen pendamai kerajaan surga. Tuhan memberkati.